mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan melihat isi hatiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Semua bersukacita karena Tuhan, amin. Yang bersukacita pagi hari ini lambaikan tanganmu tinggi sekali lagi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah dan kasih Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur, hati yang menyembah, dan saya percaya satu pribadi yang layak untuk kita tinggikan hanya Yesus. Semua yang sepakat bilang amin. Satu kali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, dan bersatu hati kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau datang bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Sebab kami tahu satu pribadi yang begitu mengasihi kami dan selalu melimpahkan anugerah bagi kami. Hanya Engkau Yesus. Dan Engkau saja yang layak untuk menerima semua pujian, semua penyembahan yang terbaik dari setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, Yesus kau sungguh, Yesus sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu.
Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudaraku dan lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya satu kali lagi dengan lebih sungguh katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi sungguh-sungguh dari hatimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya satu kali lagi Bapak Ibu katakan ku mau memujimu. Kami memuji-muji Engkau pagi hari ini Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Dia yang layak untuk terima puji-pujian kita. Sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, datang menyembah. Haleluya, layak-layaklah Kau disembah, dipuja, dipuji-puji. Ah Tuhan, layaklah Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Siala. Kiara laba shikiara laba, kiara laba shakara laba yara laba, kuraba shakara laba yara laba. Kami datang menyembahmu, kami datang memuji-mujimu Tuhan. Kami datang membawa hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Sebab kami tahu, kami alami kebaikan-Mu, kami alami anugerah-Mu, kami alami kesetiaan-Mu sampai hari ini. Kalau kami lihat hidup kami Tuhan, Yesus Engkau baik.
yang menerima anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Buka kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Sembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Hina mata karalaba yaralabara labara laba syata karalaba. Hina mata karalabara labara 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 laba. Uraba syata karalabara labara. Kira bara laba sikiri yaralabara labara labara laba. Kira bara laba syata karalabara labara labara. Kuraba yaralaba syata karalabara laba. Ini hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kuraba syata karalabara labara labara. Kiara lava syata karalabara labara. Kuraba syata karalabara. Terpujilah namamu. Semua pujian, semua hormat kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh melihat kebaikan-Mu. Terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Ya Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Katakan ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan segenap hati kita, Tuhan selalu menolongku, selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Yang percaya katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hatimu, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang bersama, perlahan kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yang percaya katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sambil angkatlah kedua tanganmu, dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan imanmu katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku? Mari pagi hari ini bukalah kedua tanganmu, sembah Dia dengan segenap hatimu. Kinamasyata karalabaralaba, kinamasyata karalabaralaba. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ini iman kami kepadamu. Kalau dulu Engkau pernah menolong kami, hari ini juga
Kami percaya Engkau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Amin. Kinamasyata karalabaralabaralaba. Mari angkatlah kedua tanganmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karalamu. Kami percaya Tuhan, Kau Allahku yang dahsyat. Oh, kami sembah Engkau, kami datang kepadamu, Dia Bapa-Ku. Oh, kami sembah, kami percaya kepadamu. Kinamasyara dalammu. Haleluya. Yesus. Kinamasyara dalammu. Hati kami berserah kepadamu. Kinamasyara dalammu. Haleluya. Kinamasyara dalammu. Mari mengalir pertolongan-Mu bagi kami pagi hari ini. Mengalirlah Tuhan, jamah-jamah kami. Kinamasyata karalamu. Haleluya. Kami percaya Kaulah penolongku, Kaulah kekuatanku, Kaulah penghiburku, Kaulah sahabatku, Kaulah Allahku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Kau Allah Immanuel, Kau besertaku. Waktu kami berjalan sendiri, Kau ada bersamaku. Waktu pintu ditutup, Kau sanggup membukakan jalan-Mu. Waktu kami lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan-Mu. Ada damai sejahtera, ada urapan-Mu mengalir. Haleluya. Mari terima lawatan Tuhan, terima hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kinamasyata karalabarala. Kinaralabarala. Kinamasyata karalabarala. Kinaralabarala. Kinamasyata karalabarala. Oh, rapasyikaralabarala. Pagi hari ini bolehkah saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudaraku, taruhlah kedua tanganmu di dada kita masing-masing pagi hari ini. Disitulah Tuhan berada Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah Tuhan berada. Kalau ada engkau yang pagi hari ini merasa engkau sendiri, tidak ada yang sanggup menolong engkau, engkau punya satu-satunya sumber pertolongan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia ada di hatimu, Dia ada di hatiku juga. Saya sangat yakin dan percaya
Dia sanggup menolong setiap kita semua. Tidak ada perkara yang susah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, percayalah, pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Amin. Engkau yang lemah Tuhan sanggup berikan kekuatan. Amin. Tuhan sanggup memberikan berkatnya. Berkatnya dicurahkan bagi setiap kita semua. Berapa banyak kau yang percaya pagi hari ini? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Pujikan dengan segenap hatimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini iman kami Tuhan. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan dengan segenap hati. Tuhan selalu. Amin, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang imanmu bersama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau terima, katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami terima pertolongan-Mu pagi hari ini. Ada mujizat-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita. Bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersukacita Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan hadir tengah-tengah setiap kita. Mari memuji, menyembah. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak dipuji. Haleluya. Mari sama-sama katakan, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya pembebasan. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Come on. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya.
katakan, inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah. Amin. Ini saatmu, ini waktunya keselamatan. Lagi ya Bapak Ibu Saudaraku, katakan inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah kekhususan. Amin. Ini saat dan ini waktunya pembebasan. Mari orang-orang yang bersuka cita lambaikan tangan dulu. Come on. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Hey! Oh. Amin. Oh, bersukacita. Adalah sukacita yang besar saat kami bisa berkumpul, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan karyamu Tuhan di atas kayu salib. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau luar biasa. Bapak Ibu saudaraku, mari lambaikan tangan kita bersama-sama. Come on, katakan. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Oh, bersukacita. Mari bersukacita. Amin. Oh, bersukacita. Amin. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bersukacita. Oh, oh. Amin. Oh, bersukacita. Come on. Amin. Oh, bersukacita. Kami bersuka. Amin. Bersukacita. Haleluya. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah dicurahkan bagi hari ini. Berapa banyak kau yang percaya? Katakan yes. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Ya, sekarang umatnya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak terang. Katakan semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Semua Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Sebab kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Oh, 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 sekarang umat-Nya dipulihkan. Jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan beta hidup. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini.
umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya merubah dunia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, aku mengasihi. Biar pujian ini keluar dari hati kami. Kami mengasihi Tuhan segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku renungkan firman
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri, angkat tanganmu dengan segenap hati, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, oh ku pegang perintah-Mu. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siapa pagi hari ini mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Siapa dalam hidup kita mau menyenangkan Tuhan? Siapa mau memegang firman Tuhan lebih lagi? Siapa mau melakukan firman Tuhan lebih lagi? Kalau itu engkau dan saya, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, oh tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lagi katakan, ku renungkan, ku renungkan. Engkau mendengar setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Sebuah komitmen yang kami buat pagi hari ini. Kami mau menyenangkan, mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa dalam surga, Engkau yang Allah hadir pada pagi hari ini. Pencipta langit dan bumi, yang mengasihi dan mencintai kami dengan mengutus putra tunggal-Mu untuk mati gantikan kami. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami memuji menyembah-Mu di ruangan ini, di tempat ini. Ketiganya yang esa, Engkaulah Tritunggal Allah Maha Kudus, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sebagai komitmen kami bersama-sama seperti pujian ini, kami mau terus mengasihi-Mu. Kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaktian yang baik. Terima kasih untuk ibadah yang indah. Terima kasih kesempatan menikmati hadirat-Mu lagi di ruangan ini, di tempat ini. Menyembah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi adalah sebuah kehormatan bagi kami. Sebuah keberkatan yang luar biasa. Hadirat-Mu
berkat terbaik bagi kami. Tuhan, sekarang kami akan membuka hati kami untuk Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab dalam hidup ini, ketika kami berjalan sebagai musafir-musafir rohani, kaki kami membutuhkan terang, tangan kami membutuhkan pelita, hati kami membutuhkan petunjuk yang benar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu berkata-katalah kepada kami semua satu persatu secara pribadi. Ada ribuan umat-Mu di tempat ini Tuhan, namun Roh-Mu akan mengunjungi semua tanpa terkecuali. Secara khusus dan istimewa, berkata-katalah kepada kami. Bahkan yang di rumah yang ibadah, streaming, Tuhan juga menjangkau mereka karena Engkau Allah yang mengatasi segala jarak, ruang dan waktu. Sekarang ya Tuhan, kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit dari kematian itu, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya bisa kembali beribadah di ruangan ini Bapak Ibu. Menyembah Allah yang hidup sebagai pusat ibadah kita bersama-sama. Pagi ini Bapak Ibu, karena kita masih dalam suasana kebangkitan Kristus, Dia menampakkan diri berulang kali kepada para murid yang dikasihinya, lalu kemudian Dia naik ke surga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu pagi ini kita coba akan masih melihat kebenaran di sekitar kebangkitan Kristus. Atau tema kita pagi ini tentang kuasa kebangkitan Kristus itu atas kita. Apa yang kita dapatkan dari kuasa kebangkitan Kristus? Apa yang berubah dari hidup kita melalui kuasa kebangkitan Kristus? Kita sampai kapanpun selalu membutuhkan kebenaran ini. Yaitu kebenaran tentang kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa itu. Teks kita dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan ini. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, "Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, 'Ibu, mengapa engkau menangis?' Jawab Maria kepada mereka, 'Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.' Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, 'Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?' Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, 'Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.' Kata Yesus kepadanya, 'Maria.' Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, 'Rabuni,' artinya guru. Kata Yesus kepadanya, 'Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.' Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, 'Aku telah melihat Tuhan,' dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, sebuah drama kosmos yang luar biasa dari cerita firman Allah yang kita sudah lazim mendengar kebenaran ini. Tapi izinkan pagi ini kembali kita akan melihat tentang kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana ini mengubah para murid dan mengubah semua murid di segala zaman, di segala tempat sampai hari ini.
Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang membuat kekristenan tetap berdiri sampai hari ini. Tak bisa lekang oleh zaman, tak dapat diruntuhkan, tak bisa dibatalkan. Kuasa kebangkitan Kristuslah yang memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya sampai hari ini bisa beribadah kepada Dia dan diperdamaikan dengan Allah yang maha baik itu. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu tentang kuasa kebangkitan Kristus yang pertama. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang Maria Magdalena? Kita bisa belajar bahwa ternyata kebangkitan Kristus pertama-tama berlaku bagi Maria dan para murid. Bahwa kesedihan tidak pernah permanen. Ini kuasa kebangkitan yang pertama. Bapak Ibu, kesedihan sesuatu yang pasti kita mengalaminya. Mungkin sudah mengalami, sedang mengalami, atau akan mengalami. Setiap orang mengalami kesedihannya masing-masing. Bahkan Tuhan Yesus bercerita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Markus mencatat bagaimana Kristus begitu sedih hatinya sampai ingin mati rasanya. Kristus mengalami kesedihan. Elia mengalami kesedihan. Musa mengalami kesedihan. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapa di surga mengalami kesedihan yang luar biasa. Kita mau hidup ini normal, Bapak Ibu. Hidup yang normal adalah yang muda mengubur yang tua. Menurut kita, hidup yang normal adalah ketika anak mengubur orang tua. Ketika peristiwa terjadi, di mana orang tua mengubur anak, ada rasa duka yang tidak mudah bagi seorang bapak. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak di surga harus menguburkan putra tunggalnya yang melekat kepadanya dari kekekalan. Sebuah kesedihan yang Bapak, Ibu, dan saya tak bisa bayangkan sama sekali. Dan pagi itu Bapak Ibu, Maria setelah hari Jumat yang penuh dengan hiruk pikuk yang mengerikan, drama kosmos yang paling mematikan yang pernah dia lihat, guru yang sangat dia cintai, yang telah melepaskan dia dari 7 roh jahat yang mencengkeram dia. Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu, Maria Magdalena bukan mantan pelacur. Tradisi gereja abad pertengahan mengatakan dia mantan pelacur, tapi tidak ada satu dokumen pun yang memberitahu, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Maria Magdalena adalah ex pelacur. Tidak ada. Yang Alkitab katakan Maria adalah seorang yang dirasuk oleh 7 roh jahat, lalu kemudian dilepaskan oleh Kristus. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan Jumat itu, ketika guru yang sangat dia cintai, yang telah membuat hidupnya merdeka dari roh jahat yang menguasai dan mengontrol kehidupannya selama ini. Yang membuat karena roh jahat itu dia mungkin terpisah dari sosialnya, dia terpinggirkan dan direndahkan. Lalu datang satu pribadi yang luar biasa lemah lembut, membebaskan dia dari semua kutuk yang mengerikan itu. Hatinya hancur Bapak Ibu. Setelah hiruk pikuk di Jumat yang mengerikan itu, menarik sekali, di hari Sabtu senyap luar biasa. Keheningan yang menakutkan, tidak ada satupun catatan perjanjian baru tentang hari Sabtu itu. Kita teringat pada kitab Wahyu, di surga yang mulia, ada satu peristiwa di mana tiba-tiba surga senyap, sunyi, hening luar biasa. Makhluk-makhluk surgawi tidak bersorak-sorai dan memuji-muji Allah. Ada sebuah keheningan yang luar biasa. Sabtu itu tidak ada satupun penulis Alkitab yang mencatat apa yang terjadi ketika hari Sabtu itu. Di tengah kesunyian yang mencekam itu Bapak Ibu, tibalah hari Minggu. Minggu pertama dalam 1 minggu. Maria yang telah menanti saat itu Bapak Ibu segera lari ke kubur. Perhatikan ini. Kesedihan yang mendalam bukan hanya bisa berefek kepada tubuh fisik kita secara badaniah. Tapi ternyata menurut para ahli, kesedihan yang mendalam bisa menurunkan daya konsentrasi sampai ke titik yang paling rendah. Ketidakmampuan untuk konsen, fokus. Ketika Maria sampai di kubur, dia melihat 2 malaikat.
Di sisi bagian kepala dari mayat Kristus waktu diletakkan, dan di sisi bagian kaki. Bapak Ibu baca seluruh perjanjian lama. Semua orang-orang kudus bertemu dengan malaikat Allah. Mereka tersungkur. Mereka mengalami sebuah rasa hormat yang begitu dalam dengan makhluk surgawi ini. Tapi perhatikan Maria, emosinya datar. Diam saja, biasa saja, ngomong dengan enteng. Apakah kalian melihat tuanku, guruku? Perhatikan bahwa kesedihan yang dalam bisa membuat orang begitu tawar hati, emosinya begitu dingin, sampai tidak ada ekspresi yang berlebihan dari Maria ketika ketemu dengan makhluk surgawi yang luar biasa itu. Dan lebih menarik, apa yang terjadi kemudian? Matanya tidak sanggup mengenali gurunya ketika dia menoleh ke belakang. Ada gurunya, ada Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit. Dia bilang itu penjaga taman. Perhatikanlah bahwa rasa sedih yang begitu dalam bisa sampai membuat orang begitu tumpul dalam konsentrasi sekalipun. Tidak mampu menilai sesuatu yang dia lihat. Ketika melihat gurunya pun dia tidak mengenali Bapak Ibu. Sampai kemudian Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria. Matanya mungkin rabun, telinganya ternyata tidaklah tuli. Dia bisa sanggup mengenali suara gurunya dan dia berkata, Rabuni. Matanya tidak rabun, tapi telinganya cukup tajam untuk mengenali jenis suara itu. Sampai dia berkata, Rabuni, yang artinya guru. Bapak Ibu bayangkan kesedihan yang sungguh mengerikan ini. Kesedihan yang dialami oleh seorang yang mengalami kebebasan, lalu kemudian sang pembebasnya diambil daripadanya. Maria Magdalena. Tapi hari Minggu itu ketika kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di depan matanya. Dia mengenali gurunya telah bangkit dari maut. Maka kesedihan menjadi relatif. Kesedihan itu temporal. Tidak ada kesedihan yang permanen. Memang kesedihan itu sempat membuat dia begitu mencekam barangkali. Tetapi kita belajar Bapak Ibu, melalui kuasa kebangkitan Kristus, ingatlah baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kesedihan yang permanen. Pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, mengalami berbagai kesedihan. Oleh karena pandemi pagebluk yang kita alami ini Bapak Ibu. Oleh karena kesulitan yang luar biasa. Oleh karena krisis yang terjadi. Ada banyak alasan yang kita daftarkan. Yang membuat kita bisa mengalami kesedihan. Sampai membuat kita tak berdaya. Tak sanggup menilai secara objektif. Tak punya harapan ke depan. Tetapi perhatikanlah kabar baik dari peristiwa kebangkitan Kristus yang pertama ini. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, Maria Magdalena yang mengalami kesedihan akut luar biasa. Dibangkitkan, ada sukacita yang luar biasa meluap-luap dalam dirinya ketika melihat Kristus guru pujaannya itu bangkit dari maut. Pagi hari ini Bapak Ibu, tidak peduli jenis apa kesedihanmu. Ingatlah ketika Kristus bangkit, kuasa kebangkitannya akan membuat kesedihanmu pasti cepat lambat akan berhenti. Tidak ada kesedihan yang kekal. Semua kesedihan bersifat permanen. Ayo sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, tidak ada kesedihan yang permanen. Tidak ada. Hari ini kita bisa mengalami kesedihan. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan Kristus akan membawa sukacita yang jauh lebih besar lagi. Jika Bapak Ibu terus bergantung kepada Dia Allah yang hidup. Itu kebenaran yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang kita bisa renungkan Bapak Ibu. Tentang kuasa kebangkitan Kristus, ingatlah. Kekecewaan tidak pernah permanen. Seperti kesedihan tidak pernah permanen Bapak Ibu. Kecewa juga bukanlah perasaan yang permanen. Tidak akan pernah permanen oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu perhatikan. Ketika para murid kemudian melihat guru yang mereka ikuti 3,5 tahun sekurang-kurangnya. Mereka mengiring Kristus. Lalu tiba-tiba gurunya hanya berakhir di kayu salib. Berakhir dengan mati mengerikan. Beberapa dari mereka barangkali menyesal karena tidak berbuat apa-apa ketika Kristus ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Barangkali mereka menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Atau barangkali mereka menyesal dan kecewa oleh karena rugi. Sudah 3,5 tahun meninggalkan semua kehidupan mereka di masa lalu.
Sekarang mereka mengiring kepada guru yang mereka puja-puji, yang mereka harapkan akan memimpin kehidupan mereka kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka barangkali sudah lupa bagaimana menjadi nelayan yang mahir, bagaimana mengenali badai, bagaimana melihat situasi di mana ikan sedang berkumpul di musim-musimnya. Sudah 3,5 tahun sama sekali meninggalkan semua kehidupan mereka. Dan sekarang menggantungkan masa depan mereka kepada guru yang mereka ikuti terus-menerus kemanapun guru itu pergi. Yang hidup bersama 1 kali 24 jam, makan bersama, melayani bersama. Lalu tiba-tiba guru mereka mengalami kematian yang paling mengerikan, tragis. Dianggap seorang pemberontak, dianggap seorang yang menghujat Allah. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam menganggap Kristus menghujat Allah? Itulah sebabnya ketika kuasa kebangkitan Kristus terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua asumsi mereka dimentahkan. Bagaimana mungkin orang menghujat Allah bisa bangkit dari kematian? Bagaimana mungkin orang yang melanggar titah-titah Allah lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah yang hidup? Tapi poin yang Bapak Ibu dan saya perhatikanlah, kita perlu merenungkan bagian ini. Mereka barangkali merasa begitu kecewa. Habislah sudah masa depan mereka. Habislah sudah harapan-harapan mereka. Untuk apa 3,5 tahun mengiring Tuhan? Ternyata semua sia-sia. Lalu kuasa kebangkitan Kristus terjadi. Dia bangkit dari maut. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pengharapan mereka luar biasa. Rasa kecewa yang begitu dalam. Berubah dalam seketika Bapak Ibu. Mereka langsung mengalami sebuah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang tidak pernah mereka alami seumur hidup mereka. Begitu melihat Kristus bangkit. Ada sebuah sukacita yang sulit sekali untuk bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mereka mengalami pengharapan yang luar biasa. Dan lebih luar biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka mungkin kecewa. Karena mereka berpikir bahwa masa depan mereka akan bercemerlang bersama dengan guru mereka. Sampai-sampai Yakobus dan Yohanes memperalat ibu mereka untuk berkata kepada Tuhan Yesus. Kalau nanti kerajaannya ditegakkan, biarlah kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Si halilintar dan si penuh kasih itu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tetapi kemudian guru mereka mengalami kematian. Bapak Ibu, para murid tidak pernah tahu bahwa yang mereka pikirkan tentang Kristus, yang Tuhan sediakan untuk mereka, jauh lebih besar dari apa yang dapat mereka pikirkan. Mereka pikir mereka bisa mengantisipasi apa yang Tuhan bisa berikan untuk mereka. Ternyata tidak bisa dan tidak mampu mereka mengantisipasi apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mungkin mereka tidak menjadi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan duniawi, tapi mereka memimpin sampai kepada kekekalan. Di langit baru dan bumi baru, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Waktu mereka melihat Kristus di dunia, mereka hanya berharap menjadi pemimpin-pemimpin duniawi. Pemimpin-pemimpin di dunia ini. Tetapi yang Kristus sediakan jauh lebih besar dari apa yang mereka sanggup pikirkan. Apa yang kita bisa pelajari? Perhatikan, melalui kuasa kebangkitan Kristus, bahwa kekecewaan itu tidak pernah permanen. Pagi hari ini, adakah di antara kita yang diam-diam sebenarnya kecewa. Kecewa sama Tuhan tapi gak berani ngomong, ditekan, disimpan, gak berani ngomong bahwa engkau kecewa. Karena engkau telah meninggalkan segala sesuatu, memutuskan ikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan dan belajar mentaati titah-titahnya, tapi kehidupanmu tambah sulit. Ikut Tuhan malah kena sakit barangkali. Ikut Tuhan, malah ekonomi semakin agak sulit. Dan kau mulai merasa kecewa, tapi gak berani ngomong. Tersimpan di hati, engkau menekan begitu rupa. Pagi hari ini dengarkan kabar baik yang luar biasa. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, kekecewaan tidak pernah permanen. Cepat atau lambat, Allah akan bekerja dalam hidupmu, menolong engkau, memelihara dan memberkati engkau bagi kemuliaannya. Ayo sorak-sorai lebih baik lagi bagi Tuhan Bapak Ibu. Iya. Tidak ada kekecewaan yang permanen. Karena itu Bapak Ibu, melalui kuasa kebangkitan Kristus kita tahu para murid tidak pernah kecewa lagi setelah itu Bapak Ibu. Karena mereka tahu Tuhan mereka sungguh-sungguh bangkit. Yang ketiga Bapak Ibu, kita cepat Bapak Ibu ya.
Yang ketiga, apa kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi lihat? Perhatikanlah bahwa kesedihan tidak pernah permanen oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, bahwa kekecewaan itu tidak pernah permanen. Maka yang ketiga Bapak Ibu, dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Ini poin penting. Bapak Ibu anak Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, dengarkan bagian ini. Ini poin yang kita harus simpan dengan baik. Dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Tidak ada dosa yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Perhatikanlah, melalui kuasa kebangkitan Kristus, itu bukti seperti yang saya katakan di awal, bahwa Allah berkenan kepada anaknya, bahwa Allah dipuaskan dan disenangkan oleh korban Kristus di kayu salib. Oleh karena Allah dipuaskan, maka pengampunan turun atas Bapak Ibu dan saya. Pengampunan dosa terjadi oleh karena kuasa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa korbannya layak, bahwa korbannya berkenan kepada Allah, bahwa korban dan kehidupan Kristus itu memuaskan dan menyenangkan Allah. Sehingga pengampunannya melimpah-limpah turun kepada semua umat pilihannya. Karena itulah Bapak Ibu, melalui kuasa kebangkitan Kristus, dosa seberat apapun tidak pernah permanen. Apa itu dosa permanen? Dosa yang kekal. Apa itu dosa yang kekal? Dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mati. Jadi perhatikan, apa itu dosa permanen? Dosa kekal. Apa itu dosa kekal? Dosa yang menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa yang menghujat Roh Kudus? Dosa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai mati. Itulah dosa kekal. Pertanyaannya, kalau ada anak Tuhan yang merasa, aku sudah menghujat Roh Kudus atau tidak? Jangan-jangan aku sudah menghujat Roh Kudus. Jangan-jangan aku telah menyangkal Kristus. Ketika engkau punya pikiran-pikiran seperti itu membuktikan bahwa engkau tidak sedang menghujat Roh Kudus. Jadi perhatikan, ketika seseorang merasa bahwa jangan-jangan aku sudah menghujat Roh Kudus, itu bukti engkau tidak menghujat Roh Kudus. Jangan-jangan aku telah menyangkal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau pikiran-pikiran itu datang, itu justru peneguhan, sebuah bukti bahwa engkau tidak melakukan dosa itu. Yang saya mau beritahu, melalui kuasa kebangkitan Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak ada dosa yang permanen. Karena itulah setiap kita punya kebiasaan buruk, bad habit. Semua kita punya kebiasaan buruk. Semua kita barangkali punya dosa yang tersimpan, yang sepertinya begitu sulit untuk bisa dicabut. Dosa yang begitu sulit untuk bisa dihentikan. Barangkali kita punya dosa-dosa tertentu yang begitu berkarat sampai sulit sekali untuk kita tinggalkan dan kita lupakan. Dia bercengkeram di sana. Perhatikan Bapak Ibu, melalui kuasa kebangkitan Kristus, setiap Bapak Ibu dan saya diberi potensi untuk bisa berubah. Perhatikan, saya ulang. Melalui kuasa kebangkitan Kristus, Roh Kudus dicurahkan atas Bapak Ibu dan saya. Setiap Bapak Ibu dan saya yang percaya Dia, Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Semua kita punya potensi kemampuan untuk bisa menghentikan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk yang kita lakukan. Untuk menghentikan semua kebiasaan yang merusak. Kebiasaan yang membuat kita begitu terpuruk dan tersungkur dalam dosa. Semua kita cepat atau lambat akan menghentikan dosa itu. Karena tidak ada dosa yang permanen di dalam Kristus. Roh Kudus jauh lebih kuat dari semua kebiasaan burukmu. Itu sebabnya dengarkan ini pagi ini. Jangan pernah memberi stigma kepada seseorang. Jangan beri stigma kepada suamimu, dia gak mungkin berubah. Orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus jauh lebih kuat daripada dia. Jangan beri stigma kepada istrimu. Jangan beri stigma kepada orang tuamu. Jangan beri stigma kepada anak-anakmu. Orang yang didiami oleh Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jauh lebih besar untuk bisa mengubah orang tersebut. Karena itu perhatikan, oleh kuasa kebangkitan Kristus tidak ada dosa yang permanen. Setiap kita cepat atau lambat pasti berubah lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Percaya. Iya.
semua kita pasti bisa berubah lebih baik. Kita diberi potensi. Bapak Ibu masih ingat pembelajaran kita sebelum pandemi, saya sempat sharing bagian ini. Waktu Adam dan Hawa dijadikan oleh Tuhan, mereka punya dua kemampuan. Kemampuan untuk berdosa dan kemampuan untuk tidak berdosa. Kemampuan ini sama-sama ada. Kemampuan untuk berdosa, kemampuan untuk tidak berdosa. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemampuannya tetap dua. Kemampuan untuk berdosa dan ketidakmampuan untuk tidak berdosa. Jadi perhatikan ketika manusia jatuh, dia punya kemampuan berdosa. Yang kedua, ketidakmampuan untuk tidak berdosa. Lalu ketika kita ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita dikembalikan ke titik awal. Kita semua punya kemampuan untuk berdosa. Kita punya kemampuan untuk tidak berdosa. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus yang kemudian membangkitkan kita, kehadirannya melalui Allah Roh Kudus dalam diri kita akan memampukan kita pelan, cepat atau lambat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa yang begitu dalam, dosa yang berakar, dosa yang sulit sekali dihentikan, cepat atau lambat oleh kuasa kebangkitan Kristus melalui karya Roh Kudus dalam diri kita. Semua kita akan berubah lebih baik. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Itulah sebabnya sekali lagi jangan pernah memberi stigma kepada seseorang. Semua orang bisa berubah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa kuasa kebangkitan yang kita bisa pelajari, pelajaran yang terakhir pagi hari ini Bapak Ibu. Ingatlah bahwa kesedihan tidak pernah permanen, rasa kecewa tidak pernah permanen, tidak ada dosa yang permanen karena Tuhan bisa menghentikan melalui Allah Roh Kudus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kematian tidak pernah permanen. Perhatikan Kristus memberitahu Bapak Ibu dan saya, oleh karena kuasa kebangkitannya kita dicelikan, kita diberitahu bahwa kematian tidak pernah permanen. Paskah adalah peristiwa matinya kematian. Saya ulang, Paskah adalah peristiwa matinya kematian. Bapak Ibu harus ingat, kematian Kristus berbeda dengan semua kematian umat manusia di segala zaman, di segala tempat, sampai akhir zaman. Beda kematian Kristus dengan kematian kita. Kenapa? Kematian kita itu Bapak Ibu, maut datang menjemput kita, maut menelan kita, maut itu kemudian menaklukkan kita. Kematian Kristus berbeda. Tidak seorang pun bisa mencabut nyawa Yesus. Tidak Bapa di surga, apalagi setan. Tidak seorang pun bisa mencabut nyawa Yesus. Yesus berkata apa Bapak Ibu? Dia itu menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan yang ke-6 di salib. Dan perkataan yang ke-7 dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia satu-satunya orang yang berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak seorang pun, baik maut atau siapapun di atas langit, di bawah langit, yang bisa mencabut nyawa Yesus. Karena itu, maut tidak pernah menyentuh Kristus. Alkitab berkata 1 Korintus pasal 15, dia menelan kuasa maut. Semua kita ditelan oleh maut, tapi Kristus beda. Dia yang menelan kuasa maut. Karena itu maut tidak pernah menyentuh dia. Dia yang sukarela menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Karena itulah peristiwa Paskah, matinya kematian. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Coba perhatikan pengajaran kekristenan yang luar biasa ini Bapak Ibu. Melalui kematian Kristus Bapak Ibu. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Artikel di internet memberitahu kita ada 7 yang paling menakutkan manusia. Dan peringkat pertama adalah kematian. Kematian adalah hal yang paling menakutkan semua orang. Dan itu normal. Tetapi di dalam kekristenan Bapak Ibu dan saya tidak boleh mengalami ketakutan yang berlebihan akan kematian. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang kematian tidak memiliki sengat. Sengatnya itu sudah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga Paulus dengan berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi sengat maut tidak lagi beracun untuk Bapak Ibu dan saya. Bagi kekristenan, kematian
cumanlah pintu peralihan dari hidup yang sementara kepada hidup kekekalan yang jauh lebih indah, yang tak dapat dibandingkan dengan semua keindahan di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kematian di dalam kekristenan, sekali lagi, bukan maut yang begitu beracun mematikan kita, bukan, melainkan hanyalah sebuah pintu untuk beralihnya kita dari kesementaraan kepada kekekalan. Ketika Paskah tiba, kuasa kebangkitan Kristus membuat matinya kematian. Karena itu Bapak Ibu, ayo jadi anak-anak Tuhan. Hiduplah merdeka. Tegakkan kepalamu. Mungkin dihantui dengan rasa ketakutan akan mati. Jangan sampai dia menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu dan saya. Takut mati adalah normal. Tapi kalau berlebihan takut mati, itu akan merusak iman Bapak Ibu. Itu membuat Bapak Ibu tidak efektif. Membuat Bapak Ibu serba salah. Kekristenan mengajarkan, ternyata sengat maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu setiap Bapak Ibu dan saya tidak perlu terlalu takut dengan kematian. Kita perlu mempersiapkan diri, iya. Tapi dengar, sesiap-siapnya seseorang akan kematian, waktu kematian tiba kita tetap tidak siap. Karena itu jauh lebih baik menyiapkan diri untuk terus mencintai Tuhan. Menyiapkan diri untuk terus mengasihi dan mengiring Tuhan. Dan ingatlah, bahkan jika waktu itu tiba, sengatnya tidak berkuasa lagi menyentuh Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kematian cuma pintu kepada kekekalan yang jauh lebih indah. Kuasa kebangkitan Kristus yang memungkinkan semua itu terjadi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Mulai hari ini, ayo hidup penuh dengan gairah. Pagi hari ini kita belajar kuasa kebangkitan membuat tidak ada kesedihan yang permanen. Tidak ada kekecewaan yang permanen. Tidak ada dosa yang permanen, tidak ada kematian yang permanen. Tuhan Yesus membuat semua menjadi begitu relatif oleh kuasa kebangkitan yang luar biasa. Karena itu saya mendorong semua kita pagi hari ini, ayo kita mengambil kuasa kebangkitan Kristus yang telah ada di hati kita. Menghidupkannya melalui kuasa Roh Kudus. Berubahlah. Semua kita punya potensi untuk mampu berubah. Beranilah, jangan terlalu takut. Jangan kecewa terus menerus. Berhenti kecewa. Mereka yang kecewa kepada Tuhan akan mengalami kekecewaan yang jauh lebih buruk. Berhenti kecewa kepada Allah. Karena Dia jauh lebih baik menyediakan semua yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Dan kalau engkau mengalami kesedihan, hentikan kesedihanmu. Kuasa kebangkitannya akan mengubah Bapak Ibu dan saya bagi kemuliaannya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Melalui kuasa kebangkitan Kristus. Murid-murid yang kecewa dihiburkan. Murid-murid yang merasa barangkali masa depan mereka akan buntu dan gelap. Tuhan beri masa depan yang jauh lebih indah dari yang apa mereka dapat pikirkan. Bapak Ibu, Tuhan yang sama akan mengubah rasa kecewa kita menjadi sukacita. Rasa sedih kita menjadi damai sejahtera. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Hanya layak bagi
Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi lebih baik lagi berkata kepada Tuhan, segala hormat, kemuliaan dan syukur bagimu. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus Katakan ku sembah. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Dia Allah yang maha baik. Dia yang membangkitkan kehidupan kita. Dia yang membangkitkan roh kita untuk menyala-nyala mengasihi Dia. Oh, haleluya. Kiri bakira namo
Sikidi bakara lana malama ya sinda ya kadibakira lana mo. Haleluya. Lehekede bakara lana malama ya sikidi bakira lana malama ya sende. Mari sembah lebih baik lagi Dia Tuhan yang maha baik. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sikede bakara lana malama ya tindiki dibakira lana malama ya sendamu. Haleluya. Ya hakara lana mo ya tinda didakulima tindama. Siakada bakora lana malama tende. Sekede bakara lana malama ya tanda da bakara. Leheke di batinda nana makoda baki hakara lana maya siakada bakara lana malama. Lahakada bapa batindi di maka hakara lana maya sindi. Bapak Ibu, Jemaat GSKI Betani Nginden yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada rasa sedih yang permanen. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, sedihmu Dia ubah dengan sukacita. Tidak ada kekecewaan yang permanen. Rasa kecewamu diubah menjadi pengharapan yang kepastian. Percayalah, tidak ada dosa yang permanen. Cepat atau lambat setiap kita berubah lebih baik ke arah Kristus. Dan tidak ada kematian yang permanen. Bukankah Dia luar biasa Bapak Ibu? Lahakada baba bakara. Sekedede bakara lama ya sini. Sekali lagi kita sembah Dia bersama-sama. Buka kedua belah tangan kita bersama Bapak Ibu. Tengadakan wajahmu ke surga. Jangan tertunduk Allah. Dia Allah yang maha baik. Dia mengasihimu. Dia mencintaimu. Engkau tidak bisa bayangkan betapa besar dan melimpahnya kasih-Nya atasmu. Sekedede bakara lanamo. Sekali lagi sembah Dia bersama-sama. Yang dikarunia bahasa roh berbahasa roh bersama-sama. Sekedede bakara lanamo. Sekede bakara lanama lama ya sendede bakara lanamo. Ikidi bakara lanamo. Sendada bakara lanama lama ya sikidi bakara lanamo. Sikidi bakara lanamo. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
Bapa ucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk menabur benih firman pada pagi hari, siang hari ini. Dimanapun beliau melayani Engkau, Kau memberkati, Kau mengurapi, dan Kau senantiasa menambah-nambahkan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, namun kita akan memberikan dengan dibantu oleh Bapak-Bapak Diaken, kantong kolektor akan kami jalankan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang baru datang minggu ini, minggu lalu nggak hadir, kami melakukan ini karena kami meresponi ada keluhan dari jemaat, mereka ingin memberi. Sebentar, kantong kolektor jangan dijalankan dulu, kita belum berdoa. Ya, kami meresponi karena ada jemaat yang merasa kesulitan untuk memberi. Mereka katakan kami mau menabur, kami ingin memberi tapi kok sulit karena kami tidak bisa menggunakan aplikasi. Ada yang katakan kami punya aplikasi tapi signalnya jelek sehingga sangat terganggu. Nah, kami meresponi ini itu. Sehingga Bapak-Bapak Diaken nanti akan menjalani kantong kolektor. Mari kita berdoa, kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau telah pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bilang Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bilang Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bilang Kau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah
Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Amin.
hidup.